Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'annakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah kita baca ayat 215 dari surah Al-Baqarah yang menyebutkan tentang kemanakah infak itu disalurkan secara prioritas, ya, menurut urut-urutannya adalah kepada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat, kemudian kepada anak-anak yatim, kemudian kepada orang-orang miskin, kemudian kepada ibnu sabil. Ini berlakunya sebelum turun ayat-ayat mawaris. Begitu sudah turun ayat-ayat mawaris, hukum yang ada dalam ayat ini dihapus alias mansuh, nusikhat bi ayatil mawaris, ya, sudah dihapus hukumnya dengan ayat-ayat tentang pembagian harta warisan. Jadi orang tua mendapat harta warisan dari anaknya kalau anaknya meninggal dunia. Sedangkan yang ini tidak menjadi hukum yang wajib, tapi menjadi hukum yang sunnah, ya. Memberikan harta, menginfakkan harta, ya didahulukan kedua orang tua dulu, gitulah. Ini di luar harta warisan maksudnya, ya. Lalu berikutnya pada ayat 216 Allah berbicara tentang masalah peperangan, ya. Kemudian sampai dengan ayat yang ke-219. Kemudian di ayat 219 Allah berbicara tentang minuman keras dan judi. Nah, perhatikan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun Qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Rasul, anil khamr, tentang minuman yang memabukkan, tentang minuman keras, wal maisir, dan tentang perjudian. Kul, jawablah wahai Muhammad, fihima, pada keduanya, pada minuman keras dan pada perjudian, ithmun, ada dosa, kabirun, yang besar, wa manafi'u, dan ada juga manfaat-manfaat, linnas, bagi atau untuk manusia. Jadi Allah memberitahu kepada kita bahwa yang namanya minuman keras, sesuatu yang memabukkan, khamr, dan juga judi, itu dosa besar. Walaupun Allah menyatakan pada keduanya ada manfaatnya. Alkohol itu salah satu barang yang termasuk khamr, sesuatu yang bisa membuat orang mabuk, ya. Alkohol itu ada gunanya, ada manfaatnya. Kalau saudara operasi pakai alkohol untuk mensterilkan
tempat yang akan dioperasi. Mau menyuntik ya pakai alkohol. Tempat yang akan disuntik digosok-gosok pakai alkohol dulu supaya bakteri-bakteri yang ada di tempat yang akan disuntik tadi mati. Kecuali virus corona nggak bisa mati pakai alkohol ya. Nah, kemudian juga ada manfaat yang lain. Alkohol itu kalau diminum membuat hangat tubuh, menyegarkan badan. Ya. Demikian juga minuman keras bir itu menurut peminumnya habis minum bir enak, tapi habis itu kebanyakan minumnya mabuk. Nah, begitu ya. Jadi memang ada manfaatnya itu pada minuman keras, ada manfaatnya juga pada judi. Judi juga ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Ya macam-macam lah. Ya orang yang tadinya nggak punya duit karena menang judi jadi kaya raya. Itu manfaatnya. Kalau menang judi, tapi kebanyakan penjudi itu jatuh miskin. Yang menang bandarnya, yang jagoan. Ya, nah, jadi karena itu apa? Allah ngasih tahu wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa keduanya lebih besar dari manfaat keduanya. Sehingga dengan ini Allah mengajari kita sesuatu yang bermanfaat. Kalau amal dorotnya lebih besar, ya dipilih yang tidak maldorot, ya, tidak berlaku tidak dipakai pertimbangan hanya yang bermanfaat saja. Tidak. Islam mengajari yang bermanfaat dan tidak maldorot. Itu yang diajarkan dalam Islam. Kalau maldorotnya lebih besar, walaupun itu bermanfaat, ditinggal. Itu ajaran Islam. Ya. Kemudian wa yas'alunaka madza yunfikun, dan kemudian mereka juga bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Ini wa yas'alunaka madza yunfikun. Mana ya? Oh, sebentar di sini ja. Dan mereka pun bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang mereka akan infakkan, ai ma qadrohu. Maksudnya mereka bertanya kepadamu Muhammad berapa banyak mereka harus infak. Ma qadruhu. Ya, berapa banyak kadarnya. Infak itu kalau orang mau infak itu seberapa sih aturannya? Apa kata Allah? Kul, jawablah Muhammad, ya, al-afwa. Di sini kulil afwa gitu kan. Kulil afwa. Maksudnya kalau ada orang bertanya kepada Muhammad berapa banyak kita harus infak? Apa jawab Allah? Kul, jawablah Muhammad, angfiku, infaklah kalian al-afwa, yakni al-fadil, kelebihan anil hajati, dari keperluan. Kalau kamu punya harta tetapi harta itu kamu perlukan, ya selebih dari yang kamu perlukan. Kalau ada sisa kamu infakkan, ya. Wala, kalau ini tafsir Jalalain ini yang saya baca ya. Wala tunfiku, dan jangan kalian menginfakkan ma tahtajuna ilaihi, harta yang kalian sendiri masih memerlukan ilaihi kepadanya. Itu wa tudayyi'u anfusakum, kemudian kalian menyia-nyiakan diri sendiri. Jadi infak yang hukumnya itu sunnah ya. Kalau zakat itu hukumnya wajib, kalau infak itu hukumnya sunnah. Nah, kalau infak itu yang kamu infakkan ya yang kelebihan dari keperluan kamu. Itu aturannya begitu. Tapi kalau kamu mau infak banyak, oh itu lebih besar lagi pahalanya. Lebih besar lagi pahalanya. Ya. Nanti diatur dalam hadis. Kadzalika, demikianlah Muhammad, penjelasan kami ya. Demikianlah yang kami jelaskan. Nah,
yubayyinullahu, Allah menjelaskan lakum kepada kalian al-ayati, ayat-ayat ini la'allakum, agar kalian tatafakkarun, kalian mau berpikir. Jadi supaya kalian berpikir itu loh, kenapa Allah membuat syariat orang itu harus infak, ya. Ya karena itu akan bermanfaat untuk orang yang infak, ya. Kita itu kelihatannya kehilangan duit ketika kita infak. Sesungguhnya itu tidak hilang. Nanti akan ditukar oleh Allah, diganti, diijoli kalau bahasa Jawanya. Tuh. Kalau nggak percaya ya sudah, orang dikasih tahu nggak percaya ya sudah. Jadi begitulah infak itu, ya, dilaksanakan, diajarkan oleh Allah, dan supaya dilaksanakan, ya, supaya mereka semua mau berpikir fid dunya wal akhirah, tentang dunia dan akhirat. Maksudnya fi amrid dunya wal akhirah. Fata'khuduna, maka kalian akan mengambil manfaat-manfaat dari infak tadi, bil aslahi lakum fihima, dengan yang terbaik untuk kalian pada keduanya. Jadi ini aturan tentang infak, ya. Kemudian tentang anak yatim berikutnya, mulai dari ayat 221 ini Allah berbicara tentang pernikahan pernikahan berbeda agama. Begitu aja secara ringkasnya. Bolehkah menikah berbeda agama? Menurut Allah tidak boleh. Menurut Islam tidak boleh. Nah itu kalau Kementerian Agama membolehkan gimana? Itu urusan Kementerian Agama, ya. Kalau urusan Allah tidak boleh. Tinggal kamu mau ngikut Allah atau mau ikut Kementerian Agama. Nah, terserah kamu aja. Karena nanti kalau kamu ikuti Kementerian Agama atau mengikuti Menteri Agamanya, nanti di akhirat kamu minta syafaat sama Menteri Agama, ya. Tapi kalau kamu ikuti Allah, Allah itu pemberi syafaat yang paling utama, ya. Allah itu yang akan bisa memberi syafaat kepada semua manusia. Makanya ayatnya berbunyi begini nih, saudara sekalian. Ini perlu diketahui nih, ayat ini nih, mendesak ini. Karena banyak saudara-saudara kita, anak-anak kita, remaja-remaja kita, pemuda-pemudi kita enggak ngerti ayat seperti ini ayat ini. Ya, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikah walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum mim musyrik walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221. Ingat, ya. 221. Wala, dan janganlah tangkihu, kalian laki-laki yang beriman, janganlah kalian menikahi al-musyrikati, perempuan-perempuan musyrik itu. Perempuan musyrik itu siapa? Ya perempuan yang menyembah selain Allah, yang menyembah berhala-berhala, termasuk di situ yang menyembah, pokoknya yang menyembah selain Allah, itu aja. Ya, nggak usah disebut nanti ya menyinggung orang. Ya, udah paham kan ya? Nah, ya. Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik itu hatta yu'minna, sampai mereka beriman. Bunyi ayatnya hatta yu'minna, bukan hatta yuslima.
Bukan sampai mereka masuk Islam, bukan, sampai mereka beriman. Nah, kita kadang-kadang tertipu. Ini perempuan ini mu'alaf kok, masuk Islam kok dia, syahadat. Nah, ayatnya tidak berbunyi hatta yuslima, hatta yu'minna, pakai nun taukid lagi. Ya. Jadi kalian laki-laki beriman tidak boleh menikahi perempuan-perempuan musyrik itu sampai mereka beriman. Lalu Allah bilang, daripada kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik itu, ya, wala amatun, dan sungguh seorang budak mukminatun yang beriman, seorang budak perempuan yang beriman itu khairun, adalah lebih baik, min musyrikatin, daripada perempuan yang musyrik, walaupun ajabatkum, dia mentakjubkan kalian, dia memukau kalian. Laki-laki yang beriman, laki-laki yang muslim, kamu jangan nikahi perempuan musyrik itu walaupun kecantikannya memukau kamu. Wah, biasanya orang laki kan kalau lihat perempuan cantik itu tertarik sudah. Ya, pasti itu. Pasti. Enggak peduli ustadz juga sama. Lihat wanita bengkeng itu ya bingung. Nah, gitu ya. Tapi Allah kasih tahu, walaupun perempuan itu menakjubkan kamu kecantikannya, tapi kalau dia musyrik jangan kalian nikahi. Lebih baik kamu menikah dengan budak perempuan, gitu ya Allah bilangnya. Wala tungkihu, dan janganlah kalian laki-laki yang beriman menikahkan al musyrikina, laki-laki yang musyrik, dengan anak perempuan kamu. Jadi ini larangan kepada para wali-wali nikah, ya, bapak-bapak yang punya anak perempuan dilarang oleh Allah menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Hatta yu'minu, sampai mereka laki-laki musyrik tadi mau beriman. Jadi syahadat terus sholat dulu. Jangan waktu mau menikah aja. Ya, waktu mau nikah ini agamanya apa? Islam. Lah ini KTP-nya enggak Islam itu. Enggak, dia mau syahadat sekarang. Oh ya. Penghulunya nurut aja sama yang mau menikahi. Padahal Allah bilang sampai mereka beriman, masuk Islam dulu, diajari sholat dulu, diajari ngaji, diajari ajak syariat Islam, diajak mengamalkan syariat Islam, baru kamu nikah. Nah, ini enggak ya. Nah, kembali ke sini, janganlah kalian laki-laki beriman menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki musyrik sampai mereka mau beriman. Wala abdun mu'minun, karena sesungguhnya seorang budak laki-laki yang beriman, ya, budak laki-laki yang beriman, daripada kamu menikah dengan laki-laki yang musyrik, lebih baik kamu menikah dengan budak laki-laki yang beriman. Kenapa? Wala abdun mu'minun, karena sungguh budak laki-laki yang beriman itu khairun, adalah lebih baik, min musyrikin, daripada laki-laki musyrik, walaupun ajabakum, dia mentakjubkan kepada kalian. Nah, biasanya orang-orang tua itu, Pak, kalau dia tidak ada pertimbangan agama dalam memutuskan sesuatu, dia punya anak perempuan, dilamar laki-laki, dilalah, kalau bahasa Jawanya itu dilalah. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kebetulan aja yang melamar tadi orangnya kaya raya, ganteng juga, gagah. Nah, orang tua mana yang enggak senang anak perempuannya dilamar? Orang sugih, ganteng, kulitnya putih, nah, bersih, putih kayak angsa gitu. Nah, terus gak kuat nih, kasihkan anaknya. Nah, padahal Allah melarang, jangan. Itu laki-laki musyrik itu
Penyembah berhala itu jangan kamu menikahkan perempuan muslimah anak kamu dengan laki-laki penyembah berhala begitu, jangan. Bukannya penyembah berhala ini, penyembah selain Allah, jangan kamu kasihkan. Walau ajabakum, walaupun dia menakjubkan kalian, memukau kepada kalian. Mungkin yang kamu terpukau oleh wajahnya, atau terpukau oleh hartanya, atau terpukau oleh pangkatnya. Pangkatnya jenderal ini, dilamar jenderal masa enggak dikasih sih? Nah, Allah bilang jangan, kalau dia musyrik jangan, kata Allah. Kenapa Allah melarang sih? Urusan menikah itu kan urusan dunia. Kenapa Allah melarang-larang gini? Kenapa sih? Ya, apa kata Allah? Ulaika, mereka itu wahai Muhammad, laki-laki yang musyrik maupun perempuan-perempuan yang musyrik, semuanya yad'una, mereka mengajak ilan nar, ke neraka. Nanti anakmu diajak masuk neraka. Wallahu, sedangkan Allah menyuruh kamu menikah dengan orang yang beriman, karena Allah itu yad'u, selalu menyeru, mengajak manusia yang nurut kepada Allah, ilal jannati, ke surga, wal maghfirati, dan kepada ampunannya, biiznihi, dengan izinnya, wa yubayyinu ayatihi, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, linnasi, kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mau mengambil pelajaran. Jadi begitu Pak. Nih, walaupun pernikahan itu urusan dunia, urusan pribadi, tapi karena dalam Al-Quran ada aturannya, ya tetap orang yang beriman kepada Al-Quran, ya pakai Al-Quran. Jangan pakai pertimbangan selain Al-Quran, jangan. Selagi masih ada pertimbangan dari Al-Quran, itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Nah, habis itu Allah berbicara tentang masalah haid. Nah, nggak usah dibicarakan. Kemudian Allah bicara tentang ya masih perempuan yang dalam keadaan haid tidak boleh didatangi. Habis itu Allah bicara tentang janji, tentang sumpah ya. Tentang sumpah-sumpah. Habis itu ayat berikutnya Allah berbicara tentang masalah ila, ini kita lewati. Ini tentang perceraian, ya kita enggak mau bahas perceraian. Nah, kemudian ayat berikutnya sampai dengan ayat 230 ya, sampai ayat 230, kemudian sampai ayat 200, panjang sekali ini acara mengenai perceraian ini ya. Nanti tentang bagaimana mengurus anak yang korban perceraian ini, semuanya diatur dalam Islam ini, semuanya ini, Masya Allah. Enggak perlu undang-undang perkawinan sebetulnya, itu pakai ini aja sudah. Nah ini terus sampai kepada orang yang ditinggal mati, ini tentang cerai mati. Nah, kayak aku nih sekarang statusnya cerai mati ya. Masya Allah. KTP ku sudah ganti Pak, sakit hati aku ditulis itu. Nama, tumben ditulis gelarnya, Dr. Ahmad Sugeng SPS. Tanggal lahir Jakarta 22 Desember 1959. Ya, alamat ini. Status cerai mati, astagfirullah ya. Kenapa pakai tulisan begitu sih? Astagfirullah. Terus mau ditulis apa? Duda gitu. Duda pasangannya janda itu. Kalau duda itu pasangannya janda. Ya, lalu Allah bicara tentang masalah perang lagi ini ya, pada ayat sampai ayat 245, panjang. Kemudian Allah berbicara pada ayat 246 tentang kisah Nabi Ibrahim ya, sampai ayat berapa ini? Sampai ayat tentang Nabi Dawud sampai ayat 251 sampai 252. Kemudian kita masuk ke juz yang ketiga ini ya. Juz yang ketiga itu masalah apa ini? Masalah
Rasul, para rasul. Nah, kita masuk sekarang ayat 254 dan 255. Ini ayat penting-penting ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Loh Pak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kalau kamu membaca Al-Quran sampai pada kalimat wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik. Allah bicara apa itu? Ya, karena itu pasti sesuatu yang penting. Wahai orang-orang yang beriman, anfiku, infaklah kalian, berinfaklah kalian semua, mimma, sebagian saja dari apa yang razaqnakum, kami rezekikan kepada kalian, min qabli, sebelum ayatia, bahwa akan datang, yaumun, suatu hari, yang la bai'un fihi, pada suatu hari itu nanti tidak ada lagi jual beli di hari itu, wala khullatun, dan tidak ada lagi pertemanan, wala syafa'atun, dan tidak ada lagi saling membela, tidak ada lagi pembelaan. Wal kafiruna, dan orang-orang kafir itu, humudz zalimun, merekalah orang-orang yang zalim. Di sini ada aplikasi bagus ini Pak. Ini yang dipencet ya Pak. Ini ya. Al-Baqarah ayat berapa tadi? 254 ya. Nah, nih Pak, ini yang bikin nih, masya Allah, pinter nih. Ini punya ilmu digunakan untuk kebaikan tuh begini nih, ya. Jadi dapat pahala nih, yang bikin program ini selama dipakai orang ini dapat pahala amal jariah ini. Aku nggak bisa Pak begini-begini nih Pak. Ya, ini tafsir Ibnu Katsir ini. Udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini terjemahannya Pak. Ya. Terus kalau biasanya saya lebih senang lihat aslinya saja. Lebih enak. Nah, ini tadi surat Al-Baqarah ayat 254 ya. Nah, nih apa kata tafsir Ibnu Katsir? Tafsir Ibnu Katsir kan ini? Nah, ini dia. Nih, Ibnu Katsir menerangkan mengenai ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, infaklah kalian, mimma, sebagian saja dari apa yang razaqnakum, kami telah rezekikan kepada kalian, min qablu apa min qabli? Min qablu ya. Min qablu, sebelum ya. Ini. Min qabli ya. Sebelum ayatia, bahwa akan datang, sebelum datang yaumun, suatu hari, yang di hari itulah bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Di dalam terjemahan ini diartikan sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat, saling menolong satu dengan yang lain.
Itu maksudnya sebelum datang hari kiamat. Sebelum datang kiamat kamu. Kiamat kamu itu kematian kamu itu. Sebelum kamu mati, kata Allah, infak dulu kamu. Ini ya. Ini tadi. Nah, ini. Apa kata Ibnu Katsir? Beliau menerangkannya begini nih. Ya'muru ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan ibadahu kepada hamba-hambanya bil infak, untuk infak. Mimma, sebagian saja dari apa yang razaqahum, Allah telah rezekikan kepada mereka. Infaknya itu infak fi sabilihi, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah itu bagaimana? Infak fi sabilil khair, infak di jalan yang benar, di jalan yang baik. Jadi uang-uang yang kita berikan itu hendaknya kita berikan di tempat yang benar, yang baik. Jangan untuk sesuatu yang tidak baik, apalagi berdosa, apalagi yang melanggar hukum. Oh jangan. Kalau melanggar hukum nanti kamu masuk penjara. Kalau tidak baik, berdosa, kamu dihukum sama Allah. Ya, untuk apa infak itu dilaksanakan? Liyadakhiru, supaya mereka bisa menyimpan, menabung sawabadzalika, balasan itu, balasan dari infak itu tadi, tabungannya disimpan di mana? Inda rabbihim, di hadapan Allah Tuhan mereka. Wa malikihim, dan Allah itu juga adalah raja mereka. Ya, wal yubadiru, dan supaya mereka orang-orang beriman itu bersegera ila zalika, kepada perbuatan infak itu tadi. Fi hadhil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi ini perintah untuk infak fi sabilil khair, fi sabilillah atau fi sabilil khair, infak di jalan yang baik, infak di tempat yang baik, ya. Dalam kehidupan dunia tadi. Min qabli ayatiya yaumun, sebelum datang suatu hari nanti, yakni yaumal kiamah, sebelum datang hari kiamat. Yang di hari kiamat nanti la bai'un fihi, tidak ada lagi jual beli, wala khullatun, dan tidak ada lagi persahabatan. Dan nanti enggak ada lagi persahabatan, Pak. Hari kiamat tuh kita enggak peduli sama orang, enggak peduli. Jangankan orang lain, jangankan sahabat kita, teman kita, orang tua kita pun kita biarin kok. Masya Allah. Ini loh, ayatnya sering dibaca kalau diantara kita ini dan para imam ini ngimami sholat, ya. Mereka sering membaca ayat ini nih, surat yang ke-69 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Fa amma Samud fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a annahum a'jaju nakhlin khawiyah fahal tara lahum mim baqiyah. Keliru aku, bukan di sini. Di surah Al-Ma'arij. Nah, sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Nah, ini pada ayat yang ke-8. Pada ayat yang ke-8 Allah Ta'ala berfirman, ini ini yauma takunu sama'u kalmuhl, pada hari nanti langit akan menjadi seperti cairan logam, wa takunul jibalu kal'in, dan akan menjadilah gunung-gunung itu seperti bulu yang berterbangan di udara, wala yas'alu hamimun hamima, dan tidak akan bertanya lagi seorang sahabat kepada sahabatnya. Kalau di dunia ini sesama sahabat, sama-sama teman kental, sahabat karib, ya, sama-sama berteman di komunitas moge misalnya, teman-teman di komunitas pebulu tangkis, nah, komunitas petenis, nah, komunitas sepak bola, komunitas apa lagi macam-macam gitu ya, kan antara mereka saling bersahabat. Nanti di hari kiamat mereka nggak mau ngomong-ngomong tuh.
Padahal apa? Yubassarunahum, mereka melihat mereka, para sahabat-sahabat tadi melihat para sahabatnya. Mereka melihat tapi tidak mau saling tegur sapa, enggak mau. Ya. Terus dikatakan oleh Allah, yawaddul mujrimu, orang yang berdosa nanti akan sangat menginginkan lau yaftadi, kalau saja mereka bisa menebus dirinya min adzabi yaumi idzin, dari adab di hari itu, bibanihi, dengan anak laki-lakinya. Anak laki-laki yang biasa dibanggakan manusia. Kebanyakan manusia termasuk orang Arab itu bangga kalau punya anak laki-laki. Malu kalau punya anak perempuan. Itu dulu waktu masih zaman jahiliyah. Setelah Islam datang, keyakinan seperti itu dihapus. Kamu tidak boleh seperti itu. Orang Islam tidak boleh hanya membanggakan anak laki-laki dan malu kalau punya anak perempuan. Nanti datang hadis Nabi. Nah, di sini ada hadisnya ini ya. Di kitab Sunan Tirmidzi ada hadis yang menerangkan, mangkanat lahu salah satu banatin, barang siapa yang ada baginya 3 anak perempuan, au salasu akhwatin, atau 3 saudara perempuan, awi benatani au uhtani, atau dia punya 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan, fa ahsana suhbatahunna, lalu dia membaguskan pendidikan kepada mereka, wattaqallaha, dan mengajari mereka bertakwa kepada Allah, fihinna, pada mereka, falahul jannah, maka untuk dia surga. Oh, Islam menghapus pandangan hidup manusia yang salah. Karena orang-orang kita kan ada dari suku Batak, itu kalau belum punya anak laki malu. Tanya sama orang Batak. Ya, malu kalau belum punya anak laki-laki. Demikian juga suku yang lainnya ada itu. Ya, tapi kalau punya anak laki-laki bangga. Demikian juga orang Arab dulu zaman Nabi kita masih hidup. Mereka kalau punya anak perempuan itu malu, dibunuh. Hidup-hidup itu, dikubur hidup-hidup. Tapi kalau punya anak laki-laki bangga. Islam datang menghapus pikiran yang seperti itu. Kamu jangan begitu. Diberi oleh Allah anak laki perempuan itu semuanya itu dari Allah, disyukuri. Jangan dibeda-bedakan. Ya, itu Islam itu mengajari seperti itu, menghargai manusia, enggak peduli dia laki atau perempuan. Kalau itu anak kamu, laki atau perempuan, itu adalah karunia Allah untuk kamu. Tugas kamu mendidik dia, mengajak dia bertakwa supaya kamu sama anakmu bareng-bareng masuk surga. Nah, nanti Pak, orang berdosa itu sangat ingin bisa membebaskan dirinya, membayar tebusan kalau bisa, supaya jangan dihukum di neraka. Yang dipakai untuk tebusan apanya? Anaknya. Itu wasahibatihi, dan ada yang ingin menebus dirinya dengan istrinya yang dicintai, yang dia di dunia dicintai, nanti di akhirat dia tega kok. Ya Allah, ini istriku aja yang masuk neraka, aku jangan. Gitu Pak. Masya Allah. Ya, wa akhihi, dan ada yang ingin menebus dirinya dengan saudaranya, padahal kalau di dunia saudaranya dibela-belain. Wa fasilatihi allati tuwi, dan kadang-kadang ada manusia yang berdosa ingin menebus dirinya dari siksa neraka, dari hukuman neraka, dengan kaum kerabatnya, allati tuwihi, yang dia selalu menampungnya, melindunginya. Bahkan wa man fil ardi jami'an, dan ada nanti orang yang berdosa ingin menebus dirinya dengan meminta kepada Allah supaya semua orang yang ada di bumi ini biarin masuk neraka, tapi dia jangan. Itu sampai begitu dia. Ya Allah, ini masukkan aja semua pengikut ini, semua pendukungku yang waktu di dunia ini, ya Allah, yang mendukung aku, biarin aja dia masuk neraka semua, biarin mereka masuk semua, ya Allah, tapi aku jangan. Summa yunjihi, kemudian dia ingin Allah menyelamatkan dirinya. Apa kata Allah? Kalla, oh sekali-kali gak bisa begitu. Enak aja kamu, yang berdosa kamu kok yang suruh masuk neraka orang lain. Enak aja kamu. Innaha ladza, sesungguhnya neraka itu sungguh menyala-nyala apinya. Nazza'atan lisyawa, api neraka itu akan mengelupaskan kulit kepala.
Tada'u, neraka itu akan memanggil man adbaro, siapa saja yang membelakangi Al-Quran, wa tawalla, dan berpaling dari Al-Quran. Jadi neraka nanti akan manggil-manggil namanya orang. Ada orang namanya Dunlop, gitu aja sudah. Nah, Dunlop itu merek bola. Jangan-jangan nama orang juga itu ya? Bukan ya? Pemain tenis tahu ya, bola Dunlop itu ya, ya, ada kan? Nah, neraka nanti manggil itu, Dunlop sini kamu, gitu, dipanggil. Neraka itu bisa ngomong nanti Pak, ya. Neraka akan memanggil orang yang masuk ke dalamnya dengan menyebut namanya. Siapa yang akan dipanggil oleh neraka? Man adbaro wa tawalla. Ini dalam tafsir ini diterangkan. Nah ini. Tada'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Tada'u, neraka nanti akan memanggil, ini penjelasannya yaitu tada'un nar, akan memanggil nanti siapa? An-nar, neraka. Api neraka itu, neraka nanti bisa ngomong Pak. Neraka nanti akan memanggil ilaiha, kepadanya, akan memanggil masuk ke dalamnya. Yang dipanggil adalah abna ahalladzina khalaqahumullahu laha. Ya, abna aha, anak-anaknya neraka. Anak-anaknya neraka. Anak-anaknya penghuni-penghuni neraka yang khalaqahumullah, Allah telah menciptakan mereka laha untuk menjadi penghuni neraka. Wa qaddara lahum, dan Allah telah mentakdirkan kepada mereka annahum fid darid dunya, bahwa mereka sewaktu masih hidup di dunia ya'maluna amalaha, yang akan masuk neraka dan akan dipanggil oleh neraka adalah semua orang yang ketika masih hidup di dunia ya'maluna, mereka beramal, selalu beramal dengan amalaha, amalan penghuni neraka. Nah, makanya kita jangan melakukan perbuatan penghuni neraka. Kita melakukan amalan perbuatan penghuni surga saja. Penghuni surga itu amalannya apa? Itu yang kita jalani. Gitu loh. Kenapa? Karena nanti neraka itu akan manggil fatad'uhum, maka neraka akan manggil mereka yaumal kiamati, di hari kiamat, bilisanin tolkin, ya, dengan panggilan, dengan bahasa yang jelas. Ya, akan dipanggil nanti, dipanggil untuk masuk ke dalamnya. Kama qala Allah azza wa jalla, ya, nanti akan dipanggil. Yang dipanggil adalah man adbaro wa tawalla, orang yang berpaling dan membelakang. Orang yang membelakang dan berpaling, artinya dia membelakangi Al-Quran. Mestinya kita tuh menghadapi Al-Quran. Ini Al-Quran kita hadapin gini, kita baca. Ini enggak, Al-Quran taruh di belakang. Dianggap enggak penting, maksudnya begitu. Al-Quran itu enggak penting itu. Nah, orang yang kayak begitu Pak nanti akan dipanggil oleh neraka nanti. Atau dia berpaling dari Al-Quran. Ada Al-Quran dia enggak mau, dia pilih yang lain. Nah, jadi kadzdzaba biqalbihi, orang yang mendustakan dengan hatinya, wa tarakal amala bijawarihi, dan orang yang meninggalkan beramal menuju surga dengan anggota tubuhnya. Bukan hanya itu yang dipanggil oleh neraka, bukan hanya man adbara wa tawalla, tapi juga wa jama'a fa'awa, dan orang yang kerjaannya di dunia ini cuma mengumpul-ngumpulkan, maksudnya jama'al mal. Orang yang kerjaannya cuma mengumpul-ngumpulkan harta, ba'dahu ala ba'din, sudah dapat harta tambahkan lagi kepada harta yang lainnya. Fa'awahu, lalu mereka menyimpan hartanya, ditabung. Kalau di Indonesia dirasa enggak aman, ditabung di Singapura atau ditabung di Swiss sana, aman. Ya. Jadi kalau Indonesia krisis ekonomi, dia masih aman, masih punya uang di luar sana. Itu orang yang kerjanya kayak begitu Pak, nanti akan dipanggil oleh api neraka ini. Nah, makanya kita jangan meniru-niru yang kayak begitu, ya. Dah, kembali ke surat Al-Baqarah tadi. Kita sedang berbicara surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 254 ya. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita supaya infak. Kenapa sih tiap hari bolak-balik ngomong infak? Ya ayatnya bicara infak terus kok. Nanti ada lagi bicara tentang masalah lain. Ini
dari 258 kemudian 259 ini tentang cerita para nabi terdahulu. 260, 261, 263 sampai 264 ini bicara tentang Nabi Ibrahim ya. Kemudian sampai dengan ayat 266 ya. Lalu sekarang ayat 267 mengenai infak lagi ini, Pak. Ya, Allah bicara tentang infak, terus Anda bicara tentang para nabi. Untuk apa? Untuk ganti suasana supaya enggak bosan. Itu sistem pendidikan ala Allah tuh begitu. Orang bicara tentang ini sama bosan, ganti materi. Ya, sekarang bicara materinya tentang cerita para nabi ya, dengan segala macam yang menakjubkan. Lalu balik lagi bicara tentang infak. Nih, tentang infak tapi konotasinya beda. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat 267 surah Al-Baqarah. Anfiku, berinfaklah kalian semua. Yang diinfakkan apa? Min thayyibati, dari yang baik-baik, dari yang halal-halal. Jangan menginfakkan harta korupsi karena enggak akan ada pahalanya. Itu. Infakkanlah yang baik-baik, maka sabetum, dari apa yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum, dan infakkanlah dari apa saja yang kami telah keluarkan untuk kalian. Minal ardi, dari tanah. Kalian punya kebun sawit, kami keluarkan hasil kebun sawit berupa kelapa sawit. Kamu dapat duit karena punya kebun sawit. Infakkanlah sebagian dari hasil kamu menjual sawit. Loh, ini Pak. Kalau yang di kebunnya kebun karet ya infak dari hasil kebun karet ya. Demikian jual kebun tembakau sama itu. Ya. Wala tayammamul khabitha min, dan janganlah kalian memilih-milih yang jelek minhu, darinya. Jangan kalian pilih hasil panen yang jelek. Tungfikuna, lalu kalian infakkan tanaman yang jelek, hasil panen yang jelek. Walastum bi akhidhihi, padahal kalian sendiri tidak mau mengambil barang seperti itu. Illa antuhmidu fihi, kecuali kalau kalian memejamkan matanya. Jadi kalau kamu memberi sesuatu hasil panen, yang kamu misalnya panen mangga nih, kamu punya perkebunan mangga atau durian aja lah. Nah, ini lagi nyidam durian nih katanya ya. Jadi kamu punya kebun durian yang manis-manis itu Pak. Udah dipanen, itu harus dikeluarkan, ada zakatnya, itu zakat tanaman tuh. Ya, zakat buah-buahan. Itu yang kamu berikan kepada orang sebagai zakat harus dari yang terbaik dari hasil panen tadi. Tidak boleh ini yang bagus-bagus saja yang dijual, yang jelek-jelek, yang busuk-busuk kumpulkan kasihkan orang. Enggak boleh kayak begitu. Ini Allah ini yang ngajari kita. Janganlah kamu memilih-milih hasil panen yang jelek lalu kamu berikan kepada orang, padahal kamu sendiri kalau dikasih tidak mau kecuali dengan memejamkan matamu. Ya, maksudnya kamu sendiri kalau dikasih keberatan. Terus Allah bilang wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, bahwa Allah itu ghaniyun, dia maha kaya, hamidun, dia maha terpuji. Lalu Allah kasih tahu lagi kepada kita. Kadang-kadang manusia itu suruh infak itu medit, sekakar, pengasit, pelit, apalagi terus kayak gitulah, kikir. Allah kasih tahu, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu menjanjikan kepada kalian kemiskinan, dan dia selalu menyuruh kalian dengan perbuatan yang berdosa. Wallahu ya'idukum, sedangkan Allah menyuruh kamu infak karena Allah selalu menjanjikan kepada kalian maghfiratam min, ampunan dari Dia,
wa fadlan dan karunia dan keutamaan karena kamu mau infak. Wallahu dan Allah itu wasi'un alimun, maha luas ilmunya, maha luas pengetahuannya, maha luas rezekinya. Rezeki yang dia miliki alimun, dia pun maha mengetahui. Jadi Allah menyuruh kita infak. Kadang-kadang infak itu bagi sebagian orang terasa berat, memberatkan. Nah Allah kasih tahu, yang bikin kamu berat infak itu adalah setan itu. Setan itu memang selalu membisik-bisikkan kamu, jangan kamu kasihkan, kamu susah-susah cari duit tuh kamu kasih-kasihkan orang, nanti kamu miskin loh kamu. Kalau infak terus kamu miskin loh nanti. Ini loh, setan tuh menjanjikan kemiskinan kepada manusia dan menyuruh kalian untuk berbuat yang berdosa. Gak usah infak. Nah, kalau Allah menyuruh infak karena dia bertanggung jawab. Allah tuh berjanji, kamu mau infak, ku ganti uang yang kamu sedekahkan. Gitu. Dan aku akan kasih balasan infak kamu di akhir sana 700 kali lipat, kata Allah. Ini ya, ini ayat 269. Lalu pada ayat 27 tentang masalah nazar, 271 tentang masalah infak lagi. Lalu 272 apa ini? Juga masalah infak. 275 tentang riba. 276 juga sama ya. Kemudian 281. Loh, ada yang ketinggalan nih, di mana ya? Mau saya sampaikan, ada yang ketinggalan ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Ayat berapa itu Mas? Ayo yang apa surah Al-Baqarah? Itu, ayat berapa itu? Nah ini dia, ayat 264 kelewatan. Ini yang saya mau sampaikan. Habis ini selesai kita bicara surah Al-Baqarah. Ya, tinggal sebentar lagi Pak ya, enggak usah pergi dulu lah. Ya. Paling rugi sedikit aja kan, dagangannya rugi sedikit, nanti Allah tukar. Nih ayatnya, penting ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kalian membatalkan, menghapus shadaqatikum, pahala sedekah-sedekah kalian. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah bersedekah, jangan sampai pahala sedekah kamu batalkan sendiri. Bagaimana cara membatalkan sedekah? Bagaimana kok sedekah pahalanya bisa dibatalkan oleh Allah? Gak jadi dapat pahala. Kenapa? Janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adza, dan dengan menyakiti hati orang yang kamu beri. Jadi kalau kita sudah memberi sesuatu, udah diberikan ya sudah, jangan diungkit-ungkit. Jangan pernah ngomong sama orang yang sampean nafkahi, sudah sampean kasih sedekah, tiba-tiba sampean ngomong, dasar kamu ya, Anda tidak tahu diri kamu ya. Dari kecil aku ini mendidik kamu, menyekolahkan kamu, sampai kamu jadi orang, bukan jadi monyet ya. Karena jadi orang itu maksudnya jadi orang yang punya jabatan, sugih gitu maksudnya ya. Ya. Kamu ini sudah ku besarkan jadi orang, sekarang lupa sama orang tuanya, lupa sama orang yang sudah membiayai hidup kamu. Saudara, begitu sampean mengucapkan kata-kata itu kepada orang sudah yang pernah saudara kasih infak kepadanya, itu di saat itu pahala sampean dihapus oleh Allah, di-delete Pak. Habis sudah. Jadi jangan pernah kita berkata begitu sama orang, ya. Orang walaupun itu orang itu mungkin anak kita sendiri, kita ngomong sama anak kita, oh dasar anak nggak tahu diri, sama orang tua nggak menghargai. Dari kecil kamu ku didik, ku asuh, ku biayai, bapak ibu banting tulang sampai berusaha supaya kamu itu bisa kuliah, bisa jadi orang yang mapan hidupnya. Sekarang balasannya seperti ini sama orang tua. Di saat itu Pak, pahala orang tua tadi itu hapus semuanya.
Hati-hati, makanya ngaji supaya tahu. Kalau nggak ngaji yang kayak gini nggak ngerti. Janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan dengan menyakiti hati orang yang diberi. Ngomong yang menyakitkan hati orang yang diberi juga nggak boleh. Kenapa? Perbuatan seperti itu kalladzi adalah seperti orang yang yungfiku malahu ria'an nas, sama dengan perbuatan orang yang menginfakkan hartanya karena riak kepada manusia, karena kepingin dilihat manusia. Orang yang sedekah tapi kepingin dilihat orang, itu juga pahalanya batal itu. Makanya kalau kita sedekah, usahakan jangan dipamer-pamerkan, jangan dipamerkan itulah. Tapi kalau orang melihat ya nggak apa-apa. Seperti saudara nih, misalnya saya sedekah, mana uangku nggak ada. Nah, mana mas, bisa kotak infak mana? Misalnya ini, saya kasih contoh aja. Mana mas, kotak infaknya mana? Sampai kemana itu? Sini ini. Ini untuk contoh aja, pelajaran ya. Jadi kalau kita infak, ini contohnya nih, kita infak ini. Ini infak ini ya. Nah, ini ada kotak infak. Infak untuk tulisannya ini infak untuk du'afa. Terus saya infak ini. Nih, saya masukkan nih. Nah, nih saya pamerkan nih. Ini masukkan sini. Jadi, ini enggak bohongan, ini benar-benar diinfakkan ini. Nah, saya ngasih infak begini ini kalau niat saya bukan untuk pamer, ya bukan pamer itu. Itu untuk apa? Untuk ngajak orang. Ayo infak ayo. Supaya jangan sayang sama duit, busuk nanti duitnya. Disimpan busuk. Kalau enggak malah kebanjiran hilang. Kalau nanti ada gempa bumi, kemarin di Malang itu ada gempa bumi, duitnya terkubur. Untung ada yang nemukan, Pak tentara yang menemukan. Waktu dia gali-gali rumah orang yang gempa bumi di Malang, Pak tentara ini menemukan tas isinya uang 135 juta itu. Pemiliknya masih hidup, dikembalikan. Tentara bagus itu. Kayak begitu itu, Masya Allah. Nah, duit kalau sampai nanti bisa busuk. Infakkan ke sini, abadi sampai di akhirat sana nanti itu. 100.000 yang diinfakkan di sana juga catatannya 1 juta di sana. Tuh. Jadi kalau kita menginfakkan itu, kalau niat itu kan riya atau tidak tergantung dalam hati kita. Kalau kita niatnya riya, walaupun ngomongnya enggak riya, ya riya itu tetap. Allah tahu mana yang riya dan mana yang tidak. Nabi Muhammad SAW pernah kok pada suatu ketika, ya, ayo ini kita sedang butuh duit. Siapa di antara kalian yang mau ngasih sedekah? Kita betul-betul sedang membutuhkan duit nih. Banyak saudara kita yang baru masuk Islam, mereka tidak punya apa-apa, miskin-miskin semuanya. Ayo siapa di antara sampean yang punya duit, silahkan masukkan ke situ. Nabi mengajari gitu. Beliau menginfakkan. Abu Bakar pulang ke rumah, Pak. Umar bin Khattab pulang ke rumah, Utsman bin Affan pulang ke rumah, ngambil duit. Utsman bin Affan ngambil 1/3 tabungannya, Pak, taruh di masjid. Kalau tabungannya 3M ya, 1M dimasukkan di masjid. Bluk. Wah. Umar bin Khattab melihat, Utsman segitu, aku nggak mau kalah. Aku tabunganku 4 miliar, ku kasihkan 2 miliar separuhnya, kasihkan. Bluk. Wah, separuh hartanya Umar bin Khattab. Abu Bakar tenang, pulang diam-diam dia. Sampai di rumah, dia datang ambil barangnya, datang ke masjid, dia bilang, ya Rasulullah, ini harta Abu Bakar semuanya, harta Abu Bakar semuanya. Aku sedekahkan untuk Allah ya Rasulullah, melalui engkau ya Rasulullah. Blok. Kaget Nabi. Hei Abu Bakar, semua hartamu ini kamu sedekahkan ke sini. Iya ya Rasulullah. Lalu untuk kamu dan keluarga kamu apa? Apa jawab Abu Bakar? Ya Rasulullah, selama masih ada Allah, cukup untuk Abu Bakar dan keluarganya. Gitu Pak. Seluruh hartanya Pak. Masya Allah. Ayo siapa di antara saudara bisa seperti Abu Bakar? Gak ada. Oh, ngasihnya 2.000 aja kok ngasihnya. Astagfirullah. Tapi ya nggak apa-apa, 2.000 kalau punyanya cuma 5.000 nggak apa-apa, itu separuh hartanya itu Pak. Nggak apa-apa, jangan diketawain dulu. Dia infak 2.000 tapi dia miliknya cuma 5.000, di dompetnya cuma 5.000 kok.
Dia infaknya 2.000. Lah sampai di dompetnya ada ratusan ribu yang keluar 2.000. Nah itu yang masuk ke pengasih. Masya Allah. Janganlah kalian menginfakkan harta, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang diberinya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan seperti orang yang menginfakkan hartanya tapi dia tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi ada orang banyak sedekah tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, itu juga sama, enggak ada pahalanya. Gitu loh, Mak. Fama saluhu, maka perumpamaan orang yang beramal seperti itu kamasali, seperti perumpamaan sofwanin, batu yang alaihi, di atas batu itu, batu yang licin, bukan batu licin, batu yang licin, bukan batu licin sana, bukan. Seperti batu yang licin, yang di atas batu itu turabun, ada tanah, fa'asabahu wabilun, lalu menimpa kepada batu itu hujan rintik-rintik. Wabilun tuh hujan deras ya? Hah? Hujan lebat ya. Lalu batu itu tertimpa hujan lebat, fatarokahu solda, maka karena itulah hujan itu membuat batu itu menjadi licin. La yaqdiruna ala syai', mereka tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun, mimma kasabu, dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kata Allah, ketika orang menginfakkan hartanya karena riya, karena pamer, karena kepingin dilihat, ya, karena kepingin dipuji, dipuja, dibilang dermawan, atau karena dia menyakiti hati yang disedekahi, atau dia mengungkit sedekahnya, atau dia infak tapi tidak beriman, itu perumpamaannya seperti batu yang licin, batu yang mulus gitu, terus ada tanah nempel di situ, terus tertimpa hujan deras, bersih, nggak ada bekas. Batu tadi licin, tanah-tanah tadi bersih, nggak ada lagi. Itulah amalan yang sia-sia, nggak ada bekas. Di akhirat tidak ada apa-apanya. Maka dari itu, ayo kita semuanya yang ngomong maupun yang mendengarkan, kita belajar menjadi orang yang ikhlas. Jangan pernah mengungkit-ungkit amal-amal kita, dan jangan pernah mengeluh. Jangan pernah bilang, waduh, nanti lebaran ini kita mau makan-makan. Aduh, nanti bagian bersih-bersih aku lagi nanti. Jangan pernah begitu. Kalau saudara masih seperti itu pola pikirnya, itu berarti ngajinya belum berhasil, belum jadi. Ya, kita ini saling tolong menolong satu dengan yang lain. Bagian yang bisanya infak ya dia infak. Dia disuruh cuci piring nggak bisa, dia bukan ahli cuci piring. Dia bisanya ngasih duit. Ya biarin aja dia beramal dengan duitnya. Sampean pintar cuci piring, beramal dengan cuci itu. Nanti akan ada rezeki dari Allah, itulah. Asal ikhlas. Tapi kalau enggak ikhlas tuh sudah sampean capek, enggak ada pahalanya, enggak ada orang mau ngasih duit jadinya. Kenapa? Lah ngomongnya gitu nyakitin orang yang mendengar. Jangan begitu. Ya, kita belajar menjadi orang yang harus berubah setelah kita mengkaji Al-Qur'an ini. Jangan menjadi orang yang antara sebelum ngaji dan sesudah ngaji podo wae alias sama saja, jangan. Ya, kita harus berubah. Paham ya Pak ya? Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata saya. Saya mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kesalahan kita semuanya, memaafkan kekurangan kita, memberi kita kepahaman, memberi kita kesabaran, memberi kepada kita semua kesehatan dan kekuatan, memberi kepada kita semua rezeki yang luas dan halal, memberi kepada kita semua harta yang barokah, memberi kepada kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.